Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara press release kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2022 dan review standar pelayanan bersama stakeholder. Tak lupa pula selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan sehingga kita berada di alam yang penuh pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Bapak Idewa Gede Budi Dharma Asmara, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang. Yang terhormat Bapak Sekretaris beserta pejabat struktural, pejabat fungsional ASN dan PPNPN Pengadilan Negeri Bangkinang. Dan khususnya yang sama-sama kami hormati Ketua PWI Kabupaten Kampar, Ketua FIP Kabupaten Kampar, Ketua IWO Kabupaten Kampar, beserta Bapak dan Ibu awak media se-Kabupaten Kampar dan tamu undangan lainnya. Kabupaten Kampar dikenal serambi muka, Islamic Center jadi kebanggaan, PWI Kampar hadir dan singgah, kami sambut dengan kehormatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia acara press release kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang tahun 2022 dan review standar pelayanan bersama stakeholder kepada Bapak Ersin SHMH kami persilahkan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional dari Pengadilan Negeri Bangkinang, yang kami sambut dengan luar biasa para wartawan, ketua dari induk organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Kampar, baik dari PWI, FIP, IWO, wartawan dari online, media massa, lokal maupun radio, televisi dan sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya dari undangan yang telah kami berikan. Ini bentuk apresiasi yang luar biasa bagi kami, karena ini untuk yang kesekian kalinya teman-teman wartawan bersedia hadir untuk mengikuti press release yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang. Ini adalah bentuk dari komitmen transparansi kinerja dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang berusaha mewujudkan good governance, terutama di instansi pengadilan. Maaf, memang kondisi saya kurang enak badan, tapi izinkan saya tetap bisa melanjutkan laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini, dan juga ada sedikit pemaparan saya tentang bagaimana review standar pelayanan di Pengadilan Bangkinang. Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan yang ada yang biasa meliput di Pengadilan Bangkinang. Memang ada beberapa banyak hal di Pengadilan Bangkinang untuk standar, baik di depan meja pelayanan PTSP maupun di belakang ketika mau peliputan. Ada berbagai model pelayanan yang
kami berikan. Ini tidak lepas dari bagaimana kita ingin mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tentu dengan standar SOP yang kita sesuaikan, yang memang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh para pengguna jasa di pengadilan ini. Ini ada bentuk dari komitmen dari pimpinan pengadilan negeri Bangkinang bahwa pelayanan yang diberikan ada benar-benar pelayanan yang memenuhi standarisasi untuk semua pihak. Bahkan untuk kaum disabilitas pun kita memberikan perlakuan dan pelayanan khusus supaya semuanya bisa mendapatkan akses keadilan, akses pelayanan yang sama. Mungkin bisa dimasuk ke review langsung. Oke, ini sebenarnya ternyata nih setelah press release, tapi kita udah telanjur berdiri, gimana izin? Nggak apa-apa, lanjut Pak ya. Baik, sama saja, karena nanti ini juga bagian dari press release juga nantinya. Jadi, sebagaimana suatu standar yang sudah pelayanan kita kerjakan, tentu kita harus mereviewnya, menjadikan itu suatu bentuk monitoring dan evaluasi kita, apakah sudah sesuai atau tidak. Karena ini, coba yang di poin ketiga, slide ketiga. Oke, karena pelayanan yang ingin kita tujukan adalah pelayanan yang sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan. Jadi ini 5 aspek yang berusaha kita capai dalam bentuk pelayanan kita. Makanya kita tunjukkan dengan pelayanan yang lebih sederhana, yaitu di depan ada PTSP. Jadi semua informasi pelayanan bisa langsung didapat, tanpa perlu harus mencari siapa atau mau bertemu siapa. Semua informasi ada. Memerlukan informasi untuk putusan perkara, ataupun informasi gimana mengajukan gugatan, sudah ada loketnya masing-masing yang sudah dilayani oleh petugas yang memang capable, punya kapasitas untuk itu. Dan juga transparansi, karena coba di poin ke-6, di halaman 6. Halaman 6. Ya. Nanti ini ada dibagikan, sudah dibagikan dengan ketiga. Halaman 6, di sini halaman ini. Tentang standar layanan PTSP. Ya, di bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Ya, seperti ini. Jadi ini ada standar layanan PTSP loket hukum. Sini ada untuk surat permohonan keterangan, tidak bersangkut pidana, atau permohonan surat izin, atau apa. Sudah ada waktu pelayanannya, berkas apa yang akan menjadi syarat-syarat untuk masukkan permohonan, kemudian biaya yang dibutuhkan sebagai PNBP. Ingat ya, ini PNBP apa? Bukan suatu bentuk masukan untuk pemasukan untuk PN, bukan, tapi ini PNBP untuk negara. Karena memang ini adalah bagian dari partisipatif kita untuk pajak negara. Jadi ada beberapa layanan memang yang menjadi masukan untuk PNBP. Kemudian juga sebagaimana ada leges juga, maupun untuk permohonan pendaftaran surat kuasa juga ada. Semua juga ada standar PNBP-nya. Jadi tidak ada lagi istilahnya pungli-pungli khusus lagi, tidak ada. Semua sudah transparan. Kemudian juga selanjutnya lagi untuk standar layanan PTSP loket hukum juga sudah jelas di sini untuk informasi, mendapatkan jadwal persidangan, pengaduan, atau bisa ada satu kita sistem program aplikasi namanya SIWAS.
Jadi kalau memang ada pengaduan ataupun ada komplain terhadap pelayanan di pengadilan, ada namanya SIWAS, dan itu bisa diinput dan data dari yang mengajukan pengaduan itu dirahasiakan. Jadi ini bentuk keterbukaan yang luar biasa dari pimpinan kita untuk supaya ini menjadi check and balance dari segala pelayanan kita. Kemudian juga untuk standar pelayanan kayak di PTSP Loket Perdata, ini juga kita sudah sesuaikan dengan standar biaya masukannya, syarat-syaratnya. Kemudian juga untuk ketika sekarang untuk pendaftaran gugatan dan sebagainya, kita juga sudah menggunakan sistem online. Jadi kita sudah ada namanya e-court. Jadi untuk segala pelayanan yang memang kita berusaha mencapai namanya digitalisasi persidangan. Nah, karena dengan sistem persidangan yang lebih mengarah ke digitalisasi, peluang untuk bertemunya antar pihak dengan pengadilan menjadi lebih tertutup, sehingga peluang untuk adanya suatu tindakan ataupun peluang adanya penyimpangan itu pun semakin lebih tertutup. Ya, jadi inilah ini upaya dari kita, upaya dari Mahkamah Agung, upaya juga dari Pengadilan Bangkinang untuk sedapat mungkin menutup segala celah peluang untuk adanya tindakan koruptif. Ya, jadi ini juga mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan dari wartawan bahwa dari kami sendiri sudah, dari pengadilan negeri sendiri sudah sangat berupaya membentengi diri untuk segala bentuk peluang yang koruptif. Kita one gate system, jadi kita namanya jalur merah, jalur hijau. Jadi ada red zone di sini, dia tidak boleh ada pihak selain hakim maupun staf di pengadilan yang boleh masuk di red zone ini. Di luar yang di pengunjung itu baru green zone, berarti kita boleh ada untuk pengunjung atau yang lainnya bisa masuk. Jadi maka kalau kita undang dari teman-teman masuk ke red zone, nah ini udah luar biasa sebenarnya kami. Tapi itulah ya, jadi itu bentuk dari kita membentengi diri supaya jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, kami percaya, kami memang mengakui bahwa mungkin dalam beberapa saat ini kami menjadi sorotan, ya, sorotan. Tapi jangan hanya kesalahan oknum sedikit ataupun sedikit nila membuat rusak itu bangga. Jangan hanya karena perilaku 1-2 oknum menyamaratakan kondisi bagi kami. Jadi ini juga mungkin minta tolong dari wartawan juga bisa melihat kondisi yang sudah kita perjuangkan. Kami sudah hampir 2-3 tahun ini berusaha sangat maksimal untuk mendapatkan predikat di zona integritas, jadi WBK. Cuma ya memang masih belum dapat hasil yang terbaik, karena memang setiap tahun semakin berat syarat-syaratnya, ya, Pak Ketua ya. Setiap tahun syaratnya semakin berat, setiap tahun syaratnya masih semakin berat. Terakhir juga kuotanya juga makin kecil lagi, ya Ketua. Jadi, tapi itu walaupun belum dapat ZI atau WBBK, tapi itu kami tidak berkecil hati, karena zona integritas itu bukan masalah piagam, tapi ini masalah dari itu ada hal mengenai perilaku. Penting sekali perilaku kita yang tidak koruptif daripada kita punya piagam tapi ternyata jauh dari kondisi itu. Itu yang kita harapkan bisa menjadi translate oleh teman-teman bagaimana perjuangan kami untuk mewujudkan itu. Jadi ini standar pelayanan sudah kami persiapkan, baik loket pidana, perdata,
umum dan sebagainya. Maupun di persidangan juga sudah kita ada nomor antrian persidangan yang sudah kita atur sedemikian baik demi kelancaran persidangan. Jadi yang pertama datang menarik nomor antrian akan pertama kali didahulukan ke persidangan. Jadi first in first out bahasanya. Jadi mudah-mudahan semua program yang sudah kami rancangkan atau kami aplikasikan benar-benar bisa mewujudkan pengadilan negeri yang transparan di Pengadilan Bangkinang ini. Khususnya juga untuk rekan-rekan wartawan yang memang yang meliput di sini, tetap tinggal koordinasi dengan petugas keamanan di belakang tentang apa yang diinginkan. Misalnya ingin meliput persidangan, silakan konfirmasi dengan mereka, ini jadwal sidangnya kapan, apakah bisa meliput, dan saya mau izin meliput. Akan petugas itu tangani ataupun akan diberitahukan ke kita untuk izin meliput tersebut. Ya, jadi teman-teman welcome untuk meliput. Kemudian kalau ada informasi di bagian depan juga silakan. Ada bisa bagian hukum, ada Rian, biasakan ada teman-teman sudah tahu, ada informasi yang didapatkan, dan silakan juga tinggal dikonfirmasi. Ya, jadi untuk segala macam informasi yang dibutuhkan dari Pengadilan Bangkinang, sangat welcome untuk teman-teman wartawan, khususnya wartawan di Kabupaten Kampar ini. Ya, jadi inilah wujud sinergi antara pengadilan dengan awak media di Kabupaten Kampar ini. Ya, mungkin ini sebagian besar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kedatangan dari rekan-rekan wartawan sekalian, dan terima kasih atas kerjasamanya selama setahun ini. Baik, sekian dan terima kasih. Izin. Terima kasih kepada Bapak Ersin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, acara selanjutnya sambutan dari Ketua PWI Kabupaten Kampar. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kembali dipertemukan di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B dalam rangka press release akhir tahun 2022 dan review standar pelayanan di PN kelas 1B Bangkinang. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita berikan selawat beri salam junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sesama kita hormati Ketua Pengadilan Negeri kelas 1B Bangkinang, yang mulia Bapak Idewa Kide Budi Dharma Asmara SHMH. Yang sesama kita hormati Humas PN kelas 1B Bangkinang, Pak Ersin. Kemudian sini ada Pak Sekretaris, Pak Riko. Kemudian pejabat struktural dan fungsional PN kelas 1B Bangkinang. Yang kami hormati rekan-rekan Ketua Organisasi Wartawan, di sini ada yang diundang dari IWO, tadi diundang, mungkin ada acara. Ini ada Bang Widas dari Forum Informasi Publik Gunung Kampar, kemudian dari PWI Gunung Kampar yang terhormat Kakanda Kak Hajamoli Wahyuni, ini ada Dewan Penasihat PWI Kampar dengan Kak Neti. Yang saya hormati rekan-rekan seluruh wartawan yang hadir pada hari ini, baik dari berbagai organisasi, abang-abang kami, kakak kami, kawan-kawan,
Dan hadir juga bersama kita Buya Samsul Bahri. Beliau adalah Ketua Lembaga Dewan Dakwah Indonesia Kabupaten Kampar. Ini juga ada Ketua Pemudanya Dewan Dakwah Bung Agus yang bersama kita pada hari ini. Pertama, izin kami menyampaikan selamat atas prestasi penghargaan yang kembali diraih oleh Pengadilan Negeri Kelas 1B Bangkinang, di mana untuk pos vakum juara 1 Pak ya, tingkat nasional. Kemudian untuk PTSP bertahan di posisi 3 besar. Nah, ini dari 3 besar yang PTSP juara tahun lalu. Saya hanya mengulang tadi bicara dengan Pak Ketua di ruangan Pak Ketua tadi. PN kelas 1B Bangkinang satu-satunya bertahan di posisi 3 besar. Kita patut apresiasi, aplaus untuk PN kelas 1B Bangkinang. Mudah-mudahan tahun depan, tahun berikutnya ini bisa di peringkat 1 pos vakum, PTSP dan juga tadi WBBK ya Pak ya, dan anugerah lainnya. Dan seiring dengan penghargaan ini, besar harapan kita juga ini besar dari harapan masyarakat, tidak hanya dari sisi penghargaan, tapi kelas 1B Bangkinang benar-benar bisa menjadikan lembaga peradilan yang memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat, terutama di Kabupaten Kampar di wilayah kerja PN kelas 1B Bangkinang. Dari sisi fasilitas sarana prasarana, kali ini kalau di ruangan ini yang dibikin untuk ruangan wartawan, jadi nggak meliput wartawan ini Pak Ketua. Ini acara untuk berapa kali, kayaknya Pak Ketua memperkenalkan beberapa perkembangan fasilitas sarana prasarana di PN kelas 1 Bangkinang. Sebelumnya kita di bawah, pada hari ini kita malah kaget lagi, tadi juga diperkenalkan ada ruang rapat. Mudah-mudahan kantor wartawan juga representatif seperti itu. Kebetulan kita juga akan merampungkan penggedung pada tahun ini, tapi saya berharap dengan kantor yang yang nyaman itu, kawan-kawan semakin terpacu di luar dan nanti ketika pulangnya buat berita dan mengetik dengan rasa nyaman, mudah-mudahan. Kemudian untuk penghargaan ini, kami menilai capaian-capaian yang diraih oleh PN kelas 1B Bangkinang. Saya sendiri kemarin sudah lama tidak meliput di pengadilan, rasanya agak canggung juga. Saya berapa bulan yang lewat dan Pak Ketua koordinasi, saya ada bukan mengawal ya, kalau mengawal berarti kita ada di satu pihak gitu, tapi melakukan tugas peliputan. Namun demikian, ketika wartawan ini melakukan tugas peliputan, ada yang mengira juga ini ada yang dikawal gitu. Saya tidak ada ingin bahasa seperti itu, maka kita tetap konsisten. Saya coba kemarin menikmati fasilitas itu ada di bawah itu pojok media center. Saya koordinasi, ternyata memang nyaman meliput di PN Bangkinang, tapi demi kesalahpahaman kemarin saya juga tidak sempat itu sampai selesai kasusnya. Saya juga secara kekeluargaan kedua belah pihak juga saya sampaikan bagaimana intinya mereka menghormati proses yang berlaku di pengadilan. Saya pemain dari si media tidak akan berpihak pada satupun. Demikian juga harapan-harapan kita pada bapak-bapak kita yang mulia, Pak Hakim, Ketua PN Bangkinang bersama jajaran. Kita berharap PN Bangkinang terus menjaga nama baiknya dengan catatan tetap menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tupoksinya sesuai aturan yang berlaku. Kami juga bangga nanti ketika PN Bangkinang menghasilkan putusan terbaik isi hukum kepada masyarakat. Apalagi dalam beberapa kesempatan ini di eranya pemimpinan Pak Budi, kita bisa menjalin hubungan seperti ini. Mudah-mudahan ini terus terjalin. Kemarin kalau nggak salah saya lihat tadi 6 bulan yang lalu kita juga pertemuan di sini, ada ekspos PTSP juga. Dan satu lagi kemarin saya juga pada sambutan yang kemarin itu saya sampaikan ada suatu pendidikan yang kami peroleh di sini, mungkin tidak dalam 1 jam 2 jam semuanya, ada mungkin
semacam pendidikan latihan bagi wartawan, terutama yang mitra yang bertugas di PN Bangkinang, untuk mendapatkan pendidikan dari sisi hukum. Satu lagi Pak Ketua, ini agak panjang juga mungkin, harapan kami, jika sekiranya ada sesuatu yang perlu kita ekspos, jangan segan-segan menyampaikan kepada kami yang udah punya kontak atau melalui ketua organisasinya, ada satu program misalnya kita ekspos atau satu kasus, kami siap untuk melakukan itu. Kadang-kala kami jujur saja tidak mau mengganggu aktivitas begitu padat di pengadilan. Pak Ketua sendiri juga memimpin persidangan. Kawan-kawan juga mungkin sebagian nggak tahu, Ketua juga tetap memimpin persidangan, Pak Ketua ya. Jadi waktu mungkin hanya sekian jam atau menit di jam kerja itu untuk berdiskusi. Kalau ada sesuatu juga kami minta waktunya. Kemarin juga saya mungkin salah nomor ke Pak Ersin, ada yang saya liput di sini kemarin itu saya diarahkan untuk itu Pak Ersin mungkin salah nomor. Tadi ada nomor baru lagi masuk kemarin ya. Kami juga hal-hal seperti itu kita respon cepat. Jadi kami juga nanti bisa menyampaikan pemberitaan secepat juga dan tidak tertunda gitu. Karena maklum saja masyarakat ketika minta peliputan ini mereka desakannya terus ini katanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi sebetulnya saya sudah siapkan pantun ini biar semarak kita menjelang akhir tahun 2022 ini, demi semangat juga kita untuk menatap tahun 2023. Ini sambil mengucapkan selamat atas prestasi PN Bangkinang dan juga selamat tahun baru 2023. Susah menjawab kalau perkalian, apalagi perkalian bilangan berkoma. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih buat Pengadilan Negeri Bangkinang telah bekerja sama dengan kita orang media. Saya tak tahu dari mana dapat ilham dari bikin pantun ini Pak. 3 nih pantun tadi, pantun awal. Yang 2 lagi di akhir. Buah pala buah lada, selesai panen di hari senja. Selamat tahun baru 2023 untuk PN Bangkinang dan rekan semua. Semoga di tahun 2023 kita makin berjaya. Amin. Tower menjulang ke langit yang putih, begitu kuat dan tidak rapuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ketua PWI Kabupaten Kampar yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus press release kinerja tahun 2022 Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Yang Mulia Bapak Idewa Gede Budi Dharma Asmara, SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Sebelum saya lanjut dengan sambutan, izinkan saya menyampaikan pantun. Kita di bumi Melayu, jadi harus berbalas pantun. Wartawan hebat pasti dikenal. Mereka berjuang sepenuh hati. Selamat datang di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk kalangan pers yang kami hormati. Masih ada 10. Tapi saya seleksi tinggal 3. Ada laut, danau, dan gunung. Wartawan meliput pantang menyerah. Banyak wartawan yang bergabung, silaturahmi dan bermusyawarah. Yang terakhir, wartawan cantik naik kereta. Ya, jangan cemburu yang bapak-bapaknya ya. Wajahnya anggun berbaju kuning.
karya jurnalistik yang utama adalah berita berupa peristiwa aktual dan penting. Terima kasih tepuk tangannya. Yang saya hormati rekan-rekan hakim, ini rekan hakim yang tersisa ada 4, yang lain sedang melaksanakan haknya cuti tahunan. Yang keempat ini pada bertumbangan semua, dan keempat ini baru kemarin dari dokter semua dan memegang obat semua. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ersin tadi, Tumas, ya kami benar-benar lagi sudah kayaknya udah maksimal tubuh ini menanggung bebannya, sehingga harus sebenarnya harus istirahat. Jadi kami sedikit memaksakan diri, yang penting obat sudah kami minum. Kemudian yang saya hormati Pak Sekretaris PLT Panitra, pejabat struktural dan fungsional, staf PPNPN yang saya cintai. Kemudian yang terspesial hari ini, harinya media, kalau kami bisa katakan, harinya sinergitas media dan pengadilan negeri Bangkinang. Pak Adelyani, Ketua PWI, mungkin beserta pengurus yang hadir pada hari ini. Kemudian saya hormati pula Ketua FIP Bang Midas, selamat datang di kantor kami. Ini baru pertama datang ya, 2 kali ya. Kemudian tadinya kita mengundang juga Ketua IWO, tapi ternyata ada acara di Kejaksaan, sama-sama ekspos. Kemudian Direktur Rama FM Bang Agus ya. Jadi kita gandeng selain media online, media cetak, media televisi, juga media radio ya. Media televisi juga tadi sudah minta izin tidak bisa hadir karena juga ada ekspos ya, hal yang sama. Kemudian sahabat saya, saudara saya, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Kampar, Buya Samsul, terima kasih atas hadirannya. Ini seperti berbalas pantun juga. Kegiatan Buya saya hadir. Nah, sekarang kegiatan saya Buya pun hadir. Terima kasih Buya atas kehadirannya. Kemudian tidak lupa Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forum Madani, Ibu Tatin, dan tim mungkin yang hadir ya. Nanti kami kasih tahu kenapa kami mengundang Ibu Tatin ini dan tim. Kemudian rekan-rekan awak media, insan pers, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini banyak wajah baru ya, dibanding 6 bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah semakin banyak semakin baik ya. Jadi informasi yang kita sampaikan akan tersampai pula kepada masyarakat dengan baik. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Nabi besar junjungan kita. Salawat dan salam selalu kita panjatkan ke beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan keberkahan yang selalu kita terima. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat fisik, jasmani dan rohani. Walaupun sekarang dalam keadaan sakit, alhamdulillah di hari ini ya kami fit ya. Cuman Pak Ersin masih membatasi dengan masker. Saya sepertinya sudah membaik. Ya, jadi selamat datang sekali lagi kami sampaikan ke teman-teman semua awak media di ruangan kami yang terbaru. Ini belum diresmikan, tapi saya sudah memaksakan kehendak saya kepada sekretaris saya. Saya akan pakai ruangan ini untuk kegiatan-kegiatan menunjang yang akan kita sampaikan kepada baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi kemarin kami sudah pakai ruangan ini untuk telekonferensi dengan
Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan hari ini terakhir kami pakai untuk berbincang atau menyampaikan atau press release kinerja Pengadilan Negeri Bangkinang kepada awak media. Silakan slide-nya ditampilkan. Tema sama seperti yang kami angkat 6 bulan yang lalu, bersinergi untuk membangun kepercayaan publik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ersin tadi, sebenarnya kami sangat berharap bahwa kami, Pengadilan Negeri Bangkinang itu lolos dalam penilaian berkaitan dengan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Bapak Ibu yang pernah datang 6 bulan yang lalu dan dibanding saat ini, itu kami sudah mempersiapkan surprise yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa seperti yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Ruangannya kalau menurut saya, ya, selama saya menjadi hakim, ya baru kali ini punya command center yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu buat. Kemudian tadi kami sudah sedikit promosi kepada Bang Yani, Bang Midas. Kami punya ruang rapat yang luar biasa juga. Itu kami buat khusus untuk pembangunan zona integritas dan akreditasi penjaminan mutu badan peradilan. Kita buat sedemikian rupa agar apa? Dengan ruangan atau surprise seperti ini, kami berharap ke depan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang ini semakin profesional. Dengan ruangan yang baik, tentunya akan memicu, membangkitkan pengetahuan, pengalaman, sehingga akhirnya menjadi profesional. Itu yang kami harapkan. Bersinergi, ya, ini yang kami harapkan. Mudah-mudahan ini terus terjalin siapapun pimpinannya. Kalau kami sendiri sudah sangat akrab ya dengan awak media, karena sebelum jadi pimpinan juga kami juga humas sebelumnya. Jadi sudah terbiasa berhubungan, bergaul dengan rekan-rekan wartawan, baik media cetak, media elektronik, ya. Jadi sudah sangat terbiasa. Nah ini saya terus membawa terus sampai saya menjadi pimpinan. Makanya regenerasi itu kami lanjutkan kepada Pak Ersin. Nanti mudah-mudahan setelah Pak Ersin nanti mungkin mutasi atau promosi, ada lagi rekan-rekan hakim lain yang sudah siap kita regenerasikan untuk menjadi humas. Alhamdulillah saya bisa menepati janji, karena insya Allah di setiap semester kami akan memberikan laporan ya bisa dibilang laporan pertanggungjawaban kami selaku pimpinan di Kabupaten Kampar ini untuk menginformasikan segala sesuatu yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangkinang, baik itu kinerja maupun prestasi, ya. Alhamdulillah selain kinerja yang nanti akan saya sampaikan, juga kami mendapatkan prestasi. Waktu di bulan 6 itu hanya akreditasi, ya Pak Sekre, ya, akreditasi yang kami dapatkan. Alhamdulillah di bulan 7 Juli kami mendapatkan prestasi atau penghargaan berkaitan dengan penyelesaian perkara, ya. Yang kami sebut itu adalah sistem informasi penulisan perkara, di mana pada waktu itu di situ ada penghargaannya di bagian bawah. Ini kenapa kami tampilkan ini 4 penghargaan yang kami dapatkan. Satu di bidang keuangan, ya. Itu di mana Pak Sekre? Oh gitu ya, itu
Satu di bidang keuangan, apa itu penyerapan anggaran? Ya, itu peringkat kedua ya untuk penyerapan anggaran kita. Alhamdulillah di bulan Juli kami mendapatkan penghargaan itu. Jadi ini diperlombakan setiap bulan seluruh Indonesia. Itu ditayangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap bulannya di akhir bulan. Jadi mendapatkan predikat itu diumumkan langsung. Memang itu bisa dilihat langsung ya, siapa saja yang menjadi terbaik dalam lomba itu. Kemudian akreditasi dan SIPP sudah, dan terakhir ya di luar dugaan kami di bulan 3 bulan belakangan itu Dirjen Badilum membuat lomba ya, ada 7 lomba yang dibuat. Kami mengikuti semuanya, namun lolos hanya 2 lomba saja, yaitu berkaitan dengan PTSP yang menjadi andalan kami yang disebutkan oleh Bang Yani tadi, dan di luar dugaan pelaksanaan posbakum. Maka dari itu kami mengundang tim dari Ibu Tati, posbakum kami sudah 2 tahun ini bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah bekerja sangat luar biasa. Dan saat penilaian pun mereka standby dan menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan penilaian itu sangat luar biasa. Yang perlu dibanggakan lagi bahwa kenapa posbakum bisa juara 1, kenapa PTSP masih bisa berbicara di 3 besar. Karena selain kemampuan dari SDM juga kita dilengkapi dengan aplikasi. Saat ini di mana-mana instansi sudah berbicara dengan teknologi. Jadi bukan saja media online, kami juga punya pelayanan terpadu satu pintu online. Begitu juga posbakum. Posbakum sudah kita buatkan yang sifatnya online, jadi nggak perlu masyarakat berbondong-bondong datang ke pengadilan untuk mengurus surat izinnya, surat keterangannya, atau konsultasi pun sekalipun dengan petugas posbakum bisa secara online. Itu gratis, ya, tidak dipungut biaya. Itu sudah ada aplikasinya dan kami sudah mensosialisasikan baik di Pemda yang dihadiri oleh kepala-kepala desa pada saat itu maupun di radio ya, sampai Bang Agus kita reportkan dan turun langsung untuk mensosialisasikan. Direktur langsung turun lapangan, turun gunung ya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu yang bisa kami berikan ya kepada masyarakat Kampar pada umumnya dan Pengadilan Negeri pada khususnya ya. Jadi itu piagam yang kami terima yang diberikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung untuk Kampar dan Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Alhamdulillah. Sekali lagi kami tidak henti-hentinya bersyukur ya, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang ini di tahun ini ya, bisa memberikan yang terbaik baik bagi masyarakat Kampar maupun Pengadilan Negeri Bangkinang. Itu tentunya atas dukungan kita semua ya, dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ini kami saling mendukung, alhamdulillah. Dan ini juga akan kami sampaikan kepada awak media tentang prestasi-prestasi ini agar masyarakat tahu bahwa Bangkinang selain menyelesaikan core bisnisnya, menyelesaikan semua perkara yang ada di pengadilan, juga ada lomba-lomba yang diikuti dan alhamdulillah bisa berprestasi. Bapak Ibu saudara sekalian, ini tidak lepas dari visi misi kita ya. Visi misi yang telah digariskan dan telah dituliskan
sampai bahkan dalam cetak biru kami di tahun 2035 kalau nggak salah itu akan kami wujudkan, tapi belum sampai 2035, 2022 saja. Ini sudah sangat luar biasa kemajuan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada para pengguna jasa pengadilan maupun para pencari keadilan. Ini kita berbicara terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi ya, berkaitan dengan oknum, ya, oknum sehingga kami ya di peradilan umum tidak ada satupun yang mendapatkan ZI, BBK maupun BBM berkaitan dengan tertangkap tangannya itu ada kaitannya, Jadi yang dapat kemarin hanya Peradilan Agama ya, yang paling banyak, karena hanya ada 30 satker dan kami hanya 11 kalau nggak salah yang diikutkan, termasuk salah satu perwakilan dari Riau yaitu PN Tanjung Pinang, tapi ternyata tidak dapat juga DPI-nya. Ya jadi insya Allah ke depan akan lebih baik sebagaimana visi misi yang telah kita gariskan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, yang paling berat adalah menjaga kemandirian ya, yang paling berat yang kami rasakan. Kalau untuk memberikan pelayanan hukum ini kami sedang terus giat-giatnya, alhamdulillah, untuk mengurus berkaitan dengan surat keterangan secara online pun bisa, datang tinggal ngambil produknya ya. Tidak perlu berulang kali bolak-balik datang ke kantor kami. Ini kami buat sedemikian rupa juga untuk membatasi yang disampaikan oleh Humas tadi, membatasi hubungan ya, langsung, karena ternyata kita bisa digunakan untuk itu dan tidak COVID ya COVID itu ternyata bermutasi terus dan bahkan saat ini seperti flu biasa COVID itu sekarang. Karena kita masing-masing yakin sudah vaksin semua ya, tidak vaksin 3, apalagi awak media yang suka meliput kemana-mana ya, keluar daerah pakai pesawat harus vaksin 3 ya, jadi agak repot sedikit. Kemudian meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia yang saya sampaikan tadi dengan sarana prasarana yang ada, mudah-mudahan SDM-nya semakin profesional. Sedangkan kami untuk pimpinan, kami juga dibekali dengan diklat baik khusus maupun umum. Umum itu berkaitan dengan kepemimpinan, khusus berkaitan dengan sertifikasi. Jadi setiap hakim ini, seperti humas kami punya sertifikat humas. Ada juga kami hakim yang bersertifikat sebagai juru bicara pengadilan. Jadi bukan sembarang orang yang bisa kita tunjuk untuk itu. Paling tidak mereka punya kompetensi, yaitu sertifikasi tadi. Kemudian meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan. Nah inilah yang kami sampaikan. Kami membuka diri dan harus transparan kepada masyarakat umum, ya, melalui awak-awak media ini, ya, insan pers ini. Mudah-mudahan bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk memberikan segala informasi yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang. Kemudian kami mempunyai moto smart. Smart itu kalau bahasa Inggrisnya pintar. Ya kami berharap kami pintar. Itu dalam sekali ya Bu ya, dalam. Berharap kami pintar, tapi ada kepanjangan juga dari smart itu sederhana, melayani, akuntabel, responsif dan transparan. Nah transparan inilah yang 6 bulan sekali insya Allah kami akan undang saudara-saudara semua untuk kita lakukan silaturahmi dengan kita kemas dalam bentuk press release ini ya. Mudah-mudahan nanti oleh pejabat-pejabat yang lama, nanti Pak Sekre dan Ibu Wanitra tetap menyampaikan bahwa ini sudah merupakan kewajiban bagi kita
untuk transparan apapun yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang. Kemudian struktur organisasi kami ada dibuat sedemikian rupa. Minta tolong Mas, struktur organisasinya. Ya. Itu kok separuh ya? Oke, dari struktur organisasi semua jabatan di kantor ini sudah ada ya. Baik wakil ketua. Nah, untuk wakil ketua Pengadilan Negeri kemarin kami sudah melantik ya wakil yang baru. Nama Pak Wakilnya Andri Simbolon ya, SHMH. Beliau terakhir sebagai hakim di PN Pekanbaru. Mungkin kalau untuk teman-teman dari media yang meliput juga di Pekanbaru kenal sama beliau karena beliau humas di sana. Ya, humas di PN Pekanbaru. Alhamdulillah bergabung bersama kami. Lanjut slide yang berikutnya. Itu wajah beliau. Ya, wajah beliau. Pak Wakil kita yang baru. Dulu beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Ya, Ketua Rokan Hilir. Kemudian promosi ke PN Pekanbaru sebagai hakim kelas 1A. Kemarin lulus fit and proper test dan dipercayakan menjadi WKPN Bangkinang kelas 1B. Mudah-mudahan di tahun depan saya dan Pak Andri Simbolon ini bisa berbuat sesuatu lagi untuk PN Bangkinang yang lebih baik ya. Ini hasil juga kerja sama saya dan wakil sebelumnya Pak Dedi Kuswara SMH yang promosi kemarin ke PN Pariaman sebagai Ketua Pengadilan Negeri. Ya, alhamdulillah dengan kinerja yang baik sehingga beliau dipromosikan di PN Pariaman kelas 1B sebagai ketua. Bapak Ibu sekalian, kami di Pengadilan Negeri Bangkinang memang sangat kekurangan ya. Kalau dari analisis kebutuhan pegawai, seharusnya untuk hakim sendiri itu hitungan analisisnya itu kami harusnya ada 20 orang ya. Kemudian PP itu juga untuk di kelas 1B itu harus 20 orang. Tapi kami punya hakim 13 dan itu termasuk ketua ya 13 itu dan panitera pengganti hanya 5. Ya, kemarin baru pensiun. Di 2 tahun lagi akan ada 2 orang lagi yang pensiun ya. Memang sangat kekurangan SDM, tapi kami sudah meminta kepada Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menambah tenaga teknis ini karena kasihan dengan 5 orang dengan jumlah perkara 1000 terakhir pas juga berapa terakhir 1000 iya 1080 kata ada kalau salah nanti akan diinikan itu ya silakan aja kalau udah 1000 dibagi berapa dengan 5 majelis hakim dan 5 orang PP ya itu tidak masuk akal rasanya ya tapi alhamdulillah kami masih bisa berbicara di tingkat nasional untuk penyelesaian perkara ya. Baik selanjutnya penghargaan yang kami terima yang telah kami sampaikan tadi ini berkaitan dengan Pos Blakum. Tepuk tangan dulu untuk tim Pos Blakum kita. Ini setiap tahun kami lakukan perekrutan. Ini sudah kami seleksi ada 4 ya. Ada 4 LBH yang sudah mendaftar. Insya Allah di bulan depan akan dilakukan seleksi lanjutan ya, termasuk tim dari Ibu Tatin yang mudah-mudahan masih bisa bertahan atau ada penggantian baru. Kita lihat nanti bagaimana kesiapan persyaratannya. Selanjutnya ini berkaitan dengan PTSP. Ya alhamdulillah PTSP dari tahun 2020
Itu juara 1 2021, juara 2 2022, juara 3. Itu mengartikan bahwa persaingan sekarang itu semakin ketat. Kami berharap bisa mempertahankan paling nggak juara 2, malah kita sekarang juara 3. Ya. Itu penghargaan dan itu Pak KPT kita yang baru, Pak Muhammad Idrus, juga mendapatkan penghargaan untuk sakit terbaik untuk PT se-Indonesia. Kemudian berkaitan dengan evaluasi implementasi SIPP yang saya jelaskan tadi, yang di bulan Juli kami dapatkan, itu peringkat kedua, yaitu seluruh Indonesia untuk kelas 1B. Walaupun dengan kondisi yang Bapak Ibu lihat sendiri, kekurangan SDM, tapi kami bisa bersaing ya dengan pelayanan negeri kelas 1B se-Indonesia, alhamdulillah. Kemudian untuk PTSP tadi, akreditasi di bulan Februari itu kami tetap bisa mempertahankan predikat A Excellent dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, ya alhamdulillah. Dan sampai saat ini nilai tertinggi sewilayah PT Riau, ya sebelum pisah juga dengan Febri, kami nilainya tertinggi 727. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Itu berkaitan dengan instansi pelayanan publik ramah terhadap penyandang disabilitas dan kaum rentan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, mulai dari halaman depan itu masih belum sempurna ya. Ada guiding block yang halaman depan itu nanti akan kita sempurnakan oleh Pak Sekre. Jadi guiding block itu harus diapit dengan warna yang mencolok juga. Jadi selain warna kuning di tengah, jadi ada warna mencolok yang mendampinginya agar teman-teman penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, itu bisa terarahkan jalurnya sampai masuk ke dalam kantor pengadilan negeri kami. Itu bukan hanya masuk di layanan PTSP depan, bahkan ruangan sidang pun sudah kami persiapkan untuk itu. Namun yang untuk ruang sidang utama masih dalam progres karena sedang kami persiapkan. Kalau untuk ruang sidang yang sudah terwakilkan ada di bawah, di sebelah kiri kami bawah ini, kami sandingkan dengan ruang sidang anak. Jadi kami buat di situ ruang sidang ramah kaum rentan dan ruang sidang ramah anak. Kemudian kami juga menjadi pilot project implementasi SPPTI atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis teknologi informasi. Ini mulai dari pusat sampai ke daerah sudah kita lakukan MOU ya, dan ini sudah berjalan sangat baik, bahkan sekarang ditambah dengan lagi aplikasi elektronik berkas pidana terpadu, berpadu namanya. Ini sedang berjalan. Insya Allah di bulan depan seluruh Indonesia sudah menggunakan aplikasi tersebut. Jadi baik pelimpahan berkas perkara, penahanan, penyitaan, penggeledahan, izin besuk, pinjaman barang bukti, itu semua sudah melalui aplikasi. Jadi fisik itu sudah kita hindari untuk pertemuan secara langsung. Jadi akhirnya menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kita lanjut itu yang sarpras, nanti akan kita lebih ini kan sarpras berkaitan dengan disabilitas sudah sangat lengkap kami buat di sini. Selanjutnya berkaitan dengan hal teknis, ini berkaitan dengan penyelesaian perkara core bisnisnya Pemkab Pinang, bisa dilihat sendiri Bapak Ibu. Ini perdata gugatan sisa tahun lalu ada 21, masuk di tahun ini ada 96, putus perkaranya ada 84 dan sisa 33 berkas perkara perdata. Untuk gugatan sederhana masuk 17, selesai 17, jadi tidak ada tunggakan. Untuk perdata permohonan masuk 34, 33 diselesaikan, masih ada satu berkas
tunggakan untuk tahun depan. Perdata permohonan konsinyasi, ya, ini yang luar biasa. Hasil konsinyasi ini yaitu tadi ada jalan tol yang Bapak Ibu bisa nikmati, yang sudah berbayar sekarang ya, dan cukup mahal juga. Itu ada 15 di tahun lalu, masuk 38, dan sudah kami selesaikan 40 berkas, dan masih ada tersisa 14. Nah, 14 ini hampir rata-rata adalah delegasi ke wilayah di luar dari Pengadilan Negeri Bangkinang ya. Yang banyak itu Medan, Kalimantan, itu ada, sehingga kami harus menggunakan relasi delegasi ke PN-PN yang bersangkutan. Kemudian berkaitan dengan perkara pidana. Untuk pidana biasa dan khusus, sisa tahun lalu itu ada 101 dan masuk tahun ini 718. Kami bisa memutus di tahun ini 715 berkas dan sisa 104 ya, tunggakan untuk tahun depan. Pidana cepat masuk 159, selesai semua 159. Pidana lalu lintas masuk 6.211 berkas dan selesai juga 6.211 berkas. Pidana anak ya, ada masuk sisa tahun lalu 1, masuk 18. Kami selesaikan semua di tahun ini 19 sehingga tidak ada tunggakan. Untuk pra peradilan, nah ini ada kesalahan kayaknya Mas Jun, masuk dan putus ya. Apa masih ada tunggakan? Tidak ada. Berarti masuk 4, putus 4 ya. Nanti itu dikoreksi ya. Karena itu berkaitan dengan jangka waktu yang kita harus selesaikan. 7 hari sudah harus kita selesaikan. Kemudian yang upaya hukum untuk perdata banding 15, kasasi 9, PK peninjauan kembali ada 2, sehingga jumlahnya ada 26. Perkara pidana banding 13, upaya hukum banding 31, kasasi 16, dan peninjauan kembali 13, sehingga jumlahnya 60. Kemudian untuk perkara perdata putus di tahun 2022 ada 134, jumlah upaya hukum 26, tidak mengajukan upaya hukum 94. Persentase kinerjanya 78,33%. Kemudian perkara pidana ada 893 berkas, upaya hukum ada 60, tidak mengajukan upaya hukum 669, presentasi kinerja 93,28%. Selanjutnya berkaitan dengan perkara pidana anak ya. Jumlah ada 18, namun belum ada yang bisa kita lakukan upaya diversi ya. Mudah-mudahan di tahun depan ada yang bisa didiversikan. Kemudian perkara perdata yang dimediasikan ada 35, yang berhasil dimediasikan ada 5 perkara. Alhamdulillah hakim-hakim yang bisa memediasikan ini yang berhasil kita berikan reward ya, setiap ada yang berhasil melakukan mediasi. Kemudian eksekusi ya, eksekusi ini masih PR kami, ada 66 sisa di tahun lalu, dan tahun ini setelah diinventarisir, setelah kami surati kepada pihak pemohon eksekusi, itu menjadi 34 atau 36. Dari 36 itu bisa dilaksanakan 4 dilaksanakan dengan baik di zamannya Pak Kapolres Bang Rido maupun di zamannya Kapolres yang baru Bang Didi ya. Itu alhamdulillah dengan koordinasi yang baik kami bisa melaksanakan eksekusi dengan baik. Kemudian berkaitan dengan jenis perkara, ini yang paling penting ya. Ternyata narkotika ini masih menduduki peringkat pertama ya, 41,82%. Ya, jadi sangat banyak perkara narkotika dan hampir rata-rata mereka adalah korban. Bukan jarang ya, hampir tidak ada masuk yang menjadi pemilik ya. Pemilik dari narkoba yang dalam jumlah banyak. Jadi narkotika paling banyak, kemudian pencurian, perlindungan anak,
judi, ya, dan lain-lain yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ya, narkoba dan pencurian masih menduduki peringkat tertinggi. Kemudian untuk perkara perdatanya di sini yang paling banyak adalah PMH. Ini seimbang dengan ganti kerugian maupun non prestasi ya. Ini yang paling banyak di sini, disusul dengan perceraian sampai 12,97%. Selanjutnya rasio penanganan perkara ini yang saya bilang tadi. Terakhir sisa tahun lalu itu 140, masuk di tahun ini 1084 ya, 1084. Kemudian yang bisa kami selesaikan sampai minutasi adalah 1072. Jadi persentasenya itu 87, berapa itu ya? 58 ya, 58. Makanya warnanya kuning gitu. Kalau 90% itu warnanya sudah hijau. Ya, inilah yang kami bisa selesaikan dalam tahun 2022 ini. Kemudian berkaitan dengan anggaran. Ini Pengadilan Negeri Bangkinang ini cukup tinggi, mendapatkan anggarannya itu berkaitan dengan gaji ya, gaji pegawai itu yang paling besar. Ya, jadi dari pagu dana untuk DIPA 01 itu sebesar 12.653.244.000, itu bisa kita realisasikan sebesar 12.547.138.364 rupiah, hingga sisa 106.105.636 rupiah. Kalau dipersentasekan itu 99,16%. Kemudian DIPA 03 dari Dirjen Badilum itu ada 187.864.000, bisa kita realisasikan sebesar 180.073.500 rupiah, sisa 5.790.500 rupiah, itu dipersentasekan 96,92%. Nah, ini yang menjadi perhatian dari Mahkamah Agung dan hampir setiap bulan selalu diingatkan, baik dari Mahkamah Agung maupun dari Pengadilan Tinggi sendiri ya, terhadap penyerapan anggaran. Alhamdulillah di tanggal 30 Desember ini bisa sampai ke 99,16% dan 96,92%. Baik, selanjutnya berkaitan dengan inovasi. Inovasi di PEN Bangkinang ini cukup banyak ya, baik itu untuk inovasi dan aplikasi luar maupun di internal kami sendiri ya. Itu sangat banyak. Terakhir ini berkaitan dengan persidangan, itu kita namakan aplikasi Prosidang alias protokoler persidangan, PTSP online tadi, dan Posvakum online. Itu yang terakhir. Nah, berkaitan dengan disabilitas sangat banyak sekali ya. Kemarin kami punya 7 CPNS itu wajib membuat rencana aksinya itu berkaitan dengan disabilitas ya. Jadi semakin banyaklah aplikasi yang bisa digunakan untuk halayak umum maupun untuk internal sendiri. Nah, yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri di situ, ini berkaitan dengan sistem informasi penuntutan perkara, import, dan litigasi sebelumnya kayaknya. Ya, itu. Nah, yang terbaru adalah e-berpadu. E-berpadu ini kami sudah sosialisasi dan sudah terlaksana dengan baik. Hanya berkaitan dengan pelimpahan berkas yang masih harus kami diskusikan lebih panjang lagi karena menyangkut dengan prosedur ya, prosedur. Tapi insya Allah dengan komunikasi yang baik, karena kami membuat
grup sendiri berkaitan dengan itu, sehingga aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Cuma kita lupa ya Mas Jun ya untuk melaporkan ada berapa yang sudah menggunakan aplikasi itu. Kalau nggak salah untuk pelimpahan berkas baru 5 ya. Ya baru 5, selebihnya udah berjalan seperti biasanya. Karena dulu kami punya aplikasi Sigap namanya, aplikasi penyitaan, penggeledahan dan penahanan. Nah itu kita alihkan ke web berpadu sehingga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, PTSP online, protokol persidangan, sehingga para pihak sekarang tidak perlu lagi bertanya-tanya kapan disidangkan, tapi semenjak sidang pertama dan sudah disampaikan bahwa mereka adalah pihak baik PH maupun yang bersangkutan, itu akan kami mintakan nomor handphonenya yang ada WA-nya, dan pasti setiap jadwal sidang akan menerima langsung notifikasi untuk persidangannya. Ya, jadi itu. Kemudian ini yang saya bilang tadi yang berkaitan dengan CPNS kita, ada aplikasi Superdata berkaitan dengan template permohonan dan gugatan mandiri online. Kemudian personalitas berkaitan dengan lembar penilaian personal penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini ada lampu maraton layanan informasi publik ramah tunanetra. Kemudian ada aplikasi Si Panjar berkaitan dengan template pengambilan sisa panjar perkara. Kami punya juga antrian PTSP, antrian loket prioritas, ya. Kemudian aplikasi Max SIPP, Sigap, Viral, kemudian JDIH, kemudian ada TV Media Center atau jadwal sidang atau profil pengadilan di TV tersebut, ada e-brosur juga. Ini bisa dilihat di website kami ya, tinggal diklik saja, silahkan dilihat-lihat. Kemudian aplikasi Strong ZI, nah ini juga berkaitan dengan yang dikatakan tadi Pak Airyani, syaratnya banyak ya, syaratnya banyak, ya itulah di aplikasi ini kita bisa memantau kira-kira ada persyaratan mana yang belum kita penuhi, nah kita bisa penuhi di situ. Kemudian yang selanjutnya si pelaku PKP ini internal berkaitan dengan sistem informasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pegawai. Yang semua itu ya itu dibuat sendiri oleh SDM yang kita punya. Kemudian PTSP itu tinggal dilihat, kalau yang online itu tinggal dilihat saja, diklik. Di dalamnya juga ada Posbakum online juga, itu ada aplikasinya. Kemudian antrian PTSP, antrian persidangan yang jadi para pihak yang datang mau bersidang ngambil antrian seperti di bank, nanti dalam komputer kami bisa terlihat itu di situ mengambil antrian dari jam berapa, sehingga kita bisa prioritaskan yang pihak sudah lengkap itu kita bisa sidangkan untuk pertama kali. Kemudian jadwal sidang pun bisa dilihat dan media informasi elektronik pun bisa dilihat. Kemudian yang berkaitan dengan disabilitas ini yang kami punya itu ada huruf braille ya. Mengenai pelayanan yang ada di sini itu udah kami buat dalam bentuk huruf braille. Jadi tunanetra dengan meraba sudah bisa membaca apa saja jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang. Sampai toilet khususnya pun kami buatkan sedemikian rupa. Ada belnya, ada ramnya, pintunya pun bukan pintu sembarangan ya, itu harus pintu geser, sehingga kursi roda itu bisa masuk ke dalamnya. Pelayanan prioritas pun ada di situ, yang di pojok kiri bawah itu kita buatkan sedemikian rupa, jadi ada loket khususnya, ya, tidak bergabung dengan loket umumnya. Kemudian di pengadilan punya ruang sidang online secara telekonferensi. Saat ini yang efektif baru 2, ya, 2. Insya Allah tahun depan kita tambah 1 lagi.
dan ini juga harus kita bicarakan bersama dengan stakeholder terkait, lapas maupun Polres ya, karena kami khawatir kami punya 3 ruang sidang sementara lapas dan Polres tidak siap untuk itu ya, maka nanti akan kami koordinasikan kembali. Kemudian kami punya meja protokoler sidang di ruang belakang dan pojok media center. Nah, ini kami persiapkan buat awak media yang ingin meliput di Pengadilan Negeri Bangkinang, silahkan menggunakan tempat itu. Itu kami buat namanya pojok media center. Ada kursinya, ada mejanya, ada wifi-nya, ya, jadi gratis. Ya. Silakan digunakan semaksimal mungkin, ya, karena teman-teman tidak boleh masuk wilayah hijau ini, ya, yang hanya boleh hanya ASN kita saja. Ya, kalau hari ini ya hari spesial, jadi teman-teman dari luar bisa masuk ke ruangan ini. Kemudian ruang tunggu persidangan ini juga dilengkapi. Selain kursi meja juga ada tempat bermain anak, juga ada ruangan ibu menyusui, ya, itu kita lengkapi. Ada juga ruang kesehatan, ya, itu ruang kesehatan, yaitu menyusui, ruang taman bermain anak. Ini hibah, ya, hibah dari dinas kesehatan, semuanya itu tempat tidur, lemari, oksigen, yaitu hibah dari dinas kesehatan, dan kami pun ada MOU ya terhadap mereka, dan sebulan sekali mereka datang untuk periksa kesehatan kita. Kemudian nah ini yang paling penting, ini tabungan kita di akhirat ya. Kami setelah memperhatikan ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang, ternyata dari prototipe yang dibuat tidak dilengkapi dengan sarana ruang sholat untuk masyarakat umum maksudnya ya. Kalau untuk kami internal ada di belakang ruangan ini ada sholat kecil, itu yang bisa kami pakai untuk sholat di situ. Namun untuk masyarakat luar belum ada. Alhamdulillah di zaman Ketua Ibu Rizka dan saya memberanikan diri ya untuk mencoba membangun musola dengan anggaran kurang lebih 1 miliar. Ya. Alhamdulillah seiring waktu berjalan kami telah meletakkan batu pertama yang dilakukan oleh Bapak Dirjen kami, Bapak Dr. Prim Haryadi. Beliau juga pernah ketua di sini di BAN Bangkinang pada tanggal 30 September lalu, dan di hari itu juga ternyata Pak Catur Sugeng ya, Bupati kita yang lama menyampaikan bahwa akan membantu pembangunan musola kita. Ya, sehingga di tahun ini kami mendapatkan bantuan hibah sebesar 400 juta rupiah. Sudah hanya jadi seperti itu. Ya, 400 juta rupiah. Insya Allah di tahap keduanya kami sedang membuat, ya, ini Pak Sekretaris kami luar biasa, sedang membuat lagi gambar lanjutannya dan anggaran lanjutannya untuk penyelesaian 100%. Dan kami juga telah di tahun ini membangun ruang tunggu hakim dan panitera pengganti yang Bapak Ibu lihat di bawah ini. Ya, kami buat sedemikian rupa sehingga antrian persidangan itu tertib. Ya, teman-teman hakim bisa menunggu dengan nyaman di situ. Ada kolam ikannya, ada bunga-bunga ya yang kita buat. Ya, bahkan ada di sebelah kanan kolam ikan dan taman. Yang tadinya gersang kita buat sekarang ada dengar suara air. Ya, di kantor ini juga kalau pagi dan siang ada suara musik ya. Waktu sholat pun ada suara azannya. Ya, jadi suara azan Madinah itu ya kita pakai di sini. Yang kangen dengan Madinah ya dengar suara azannya sudah cukup mengobati hati ya. Kemudian di kantor kita juga punya sarpras, tenis meja, lapangan voli ya. Kami juga melakukan senam bersama dan bersepeda. Ya, itulah yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Bangkinang ini agar
SDM ya warga PN Bangkinang ini tetap sehat ya dan kuat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau ada tanya jawab silahkan. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dalam penyampaian maupun penyambutan. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di semester depan ya, kalau saya tidak bergeser. Ya. Jadi masih bisa ada kesempatan terakhir kami menyampaikan berkaitan dengan kinerja yang ada di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau menanggapi, kami persilahkan. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PN Bangkinang, mohon berkenan Pak beserta Bapak Humas. Perkenalkan saya Molly Wahyuni dari Pekanbaru Express. Dulunya saya di Rio Pos. Jadi sebelum menanggapi eksposnya Pak Ketua ini, sedikit bernostalgia. Sebenarnya PN Bangkinang ini sudah tidak asing lagi bagi terutama saya berdua nih dengan Kak Neti. Kita di sini meliput ketika Pak Bahit, Ketua PN Bangkinang, Pak Bahit, Pak Sarpin ya, Sarpin iya. Nah banyak sekali pengalaman di sini, mulai dari liputan pelaku bom gereja di tahun 2000 sampai ya beberapa kasus besar lah yang menjadi sorotan nasional. Hanya saja begitu saya masuk tadi Pak, mungkin sudah lebih kurang sekitar 5 tahunan saya nggak masuk ke sini. Kaget saya begitu luar biasanya perubahan yang terjadi di sini. Biasa sambil lewat di depan aja gitu. Ya. Kemudian Pak, ketika itu mungkin karena waktu ruangan masih sedikit, ya kita agak bebas sih keluar masuk gitu kan. Mau duduk di ruangan ketua, wakil ketua, apalagi ruang humas Pak, itu minuman humasnya minuman kami juga Pak. Kadang-kadang pergi ngeliput pertamanya itu duduknya di ruang humas dulu gitu, leluasa banget. Namun kan karena berbagai perubahan yang berlaku, regulasi yang berlaku di negara kita, memang sebenarnya bebas yang kebablasan juga tidak baik gitu. Nah, kami menyambut baik, saya terutama menyambut baik tentang adanya aturan-aturan yang diberlakukan di sini. Namun bila berkenan Pak, ada beberapa saran, seperti halnya tetangga kita dari Polres Kampar misalnya, dia punya grup WA yang isinya memang spesial info dari Polres gitu. Nah, bila memungkinkan itu juga ada info pengadilan khusus dengan insan pers, mungkin akan lebih membuka ruang komunikasi. Jadi meskipun kami nggak kelayapan di sini, informasi tetap jalan, dan ada hal-hal yang mungkin ini nggak bisa diliput, bisa dikomunikasikan di grup yang terbatas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila memang sudah ada, saya belum sempat ke ruangan apa tadi Pak, pojok media ya. Boleh Pak. Semoga sudah ada wifi yang Bapak bilang tadi ya. Ya itu. Satu lagi Pak, tentang kerjasama dengan media ini, terutama dengan organisasi wartawan. Kita dulu karena jumlah wartawan
di era kami itu masih sedikit Pak, nggak sampai 10 orang gitu. Nah, jadi berita yang ngejar-ngejar kami yang kelabakan. Kalau sekarang kan wartawannya sudah banyak. Nah, perlu pencerahan supaya beritanya itu dengan bahasa yang sesuai. Jadi kemampuan literasi untuk bahasa di bidang hukumnya. Kalau dulu kita belajar, kami nggak segan-segan Pak nanyain gitu. Ini apa ini maksud dengan duplik? Apa ini replik? Apa itu pledoi yang begitu-gitu? Sampai akhirnya hafal beberapa pasal yang lazim disidangkan di sini gitu Pak. Nah, mungkin sesekali perlu ada kegiatan bersama semacam literasi untuk supaya berita-berita itu tepat bahasanya dan tepat juga penyampaiannya kepada masyarakat luas. Ada lagi Pak? Oke, untuk mungkin Kak Neti ada oh iya Pak, satu lagi. Cikal bakal lahirnya PWI Kampar itu karena ada insiden kecil terjadi di sini Pak. Ketika itu kita hanya berdua wartawan yang perempuan, saya sama Kak Neti, hendak konfirmasi kasus sebuah perkebunan besar ya. Waktu itu pengadilan ini masih menyidangkan kasus 3 kabupaten, Ampar, Rohul, dan Pelalawan. Kita masuk dan biasanya kita diterima sih dengan mungkin momennya aja waktu itu sedang tidak baik, mood beliau sedang tidak baik, kita diusir. Nah, akhirnya atas dasar kejadian itulah kami berkumpul berkali-kali sampai akhirnya kami meminta terbentuknya PWI Kabupaten Kampar ini gitu. Nah, ada walaupun sengsara tapi ya membawa nikmat lah. Insiden itu ada hikmahnya gitu, sehingga muncul kekuatan bersama dan lahir sebuah organisasi. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ketua yang kita muliakan dan kawan-kawan media yang kami hormati. Ada 2 hal barangkali sekedar minta penjelasan. Tadi Pak Ketua sudah paparkan begitu berat beban tugas dengan SDM yang terbatas. Di sini saya melihat ada CPNS sebanyak 9 orang. Ya. Di datanya 7 orang ya. Iya. 7 ya. Nah, apakah 7 orang ini calon hakim atau tenaga administrasi? Yang kedua, setelah kita dengarkan paparan, kasus terbesar yang ditangani atau disidangkan adalah masalah narkotika. Kebanyakan mereka itu kan korban, bukan pemilik. Kemudian yang kedua, yang ketiga kan tadi saya tanya, pencabulan masuk ke mana? Oh, masuk sekedar saran, ini juga mungkin bisa jadi inovasi, apakah dalam bentuk grup atau diskusi ke depannya. Ini kan juga masuk ranahnya agama. Artinya kita kan perlu mencegah dan mencari solusi supaya masalah-masalah ini bisa kita atasi ke depannya bersama-sama atau kita proyek bersama-sama. Kalau bolehlah mengusulkan, nanti kita buat forum atau pertemuan khusus, karena secara pribadi insya Allah pertama sebagai Ketua Dewan Dakwah Kampar bersiap karena kita punya dai-dai untuk membantu itu. Yang kedua, kami baru terpilih menjadi Ketua 2 MUI Kabupaten Kampar, di samping Ketua MUI Kecamatan Bangkinang Kota, siap untuk bersinergi dengan pengadilan negeri ini, membantu mengurangi beban terhadap mencari solusi masalah-masalah yang terjadi. Itu saja dari kami Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Ketua Pengadilan dan rekan-rekan media. Alhamdulillah pagi ini saya dapat undangan dari Ketua untuk menghadiri dan
menerima penghargaan. Alhamdulillah. Dan kerjasama yang baik dengan tim dengan ketua, dengan tim pengadilan, kita dapat peringkat. Padahal yang tadi udah Bapak paparkan, ada salah satunya diantaranya untuk melakukan sosialisasi hukum. Kebetulan kami LBH kami Forum Masyarakat Madani, kami di SK-kan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan banyak kegiatan Pak, baik non litigasi dan litigasi. Di antaranya yang non litigasinya ada pemberdayaan masyarakat, ada penyuluhan hukum, ada penelitian hukum dan lain sebagainya. Kita sinergis untuk kegiatan dengan tadi udah Bapak bisa kita melakukan kegiatan penyuluhan hukum bersama, dan kami mungkin akan ada melakukan kegiatan tersebut di tahun depan. Jadi mohon nanti untuk Bapak untuk menjadikan narasumber dalam penyuluhan kami, baik dengan untuk Pak Buya Unsur Bahri juga untuk memberikan penyuluhan kait dengan asusila ya Pak ya, melakukan siraman rohani bagi masyarakat. Jadi mungkin itu terima kasih kepada Pak Ketua untuk nanti mungkin akan datang kami akan mengajukan permohonan untuk melakukan penyuluhan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan untuk melaksanakan kegiatan yang diamanahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada kami. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik kita bisa mempertahankan nama baik kita di Pengadilan Negeri Bangkinang di Kampar ini khususnya. Terima kasih, itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan PN Bangkinang D ya. Izin Pak, nama saya Sayyidina Umar. Saya kebetulan baru perdana datang di sini Pak ya. Saya dari media detik19.com Pak. Di sini saya mau mempertanyakan Pak. Dalam kasus fenomena yang sering kita liput dan di dalam redaksi kita itu pemberitaan mengenai itu sesuai dengan pidana narkotika dan pencurian. Nah, pertanyaan saya dan dari masukan sekalian semua Bapak Ketua Pengadilan, bagaimana Bapak sebagai Ketua Pengadilan untuk menyikapi terhadap kasus narkotika yang jumlahnya 41% di PN Bangkinang ini, agar yang korbannya itu hanya kroco-kroco yang gitulah gitu Pak ya. Sama dengan kasus pencurian, ada yang mencuri buah kelapa sawit itu hanya 1 tandan, 2 tandan dan belondolan, yang jadi perhatian kita sebagai media peliput Pak. Intinya seperti pertanyaan saja Pak, saya dari rekan media minta tanggapan sama Bapak untuk menyikapi agar kasus ini tidak meliputi untuk pemadatan setelah pemutusan di pengadilan ini fasilitas di dalam lapas Pak. Karena keluhan dari beberapa lapas ada seperti itu, yaitu over kapasitas itu mayoritas adalah narkotika. Dan yang menghuni itu hanyalah sebagai pemakai saja Pak, dan bahkan korban. Sementara pelaku yang target sesungguhnya itu bebas berkeliaran. Mungkin hanya itu saja Pak, dan saya juga sudah pernah dari korban permasalahan narkotika ini memasang badan untuk berkeliaran sama oknum polisi juga Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para penanya ya. Satu-satu akan kita bahas berkaitan dengan Ibu apa tadi Bu Moli dan Bu Neti ya. Kalau memang dulu pernah kemari, dan saya pun sebelum gedung ini jadi ini 2016 pernah kemari, itu sangat prihatin ya. Prihatinnya gini,
Sudahlah gedungnya kecil, ruangannya kecil-kecil pula, ya. Ya tidak representatif dibanding sekarang. Tapi itu tadi saya bilang, pembangunan gedung sekarang kami akhirnya nggak punya musola ya. Jadi alhamdulillah kita syukuri saja, dan sekarang pun sudah terbangun hampir 50% untuk musola kita. Makanya saya butuh dukungan dari teman-teman awak media ini bisa menyampaikan kepada halayak masyarakat umum bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang ini masih membutuhkan donasi untuk penyelesaian pembangunan musolahnya ya. Yang agak berat itu biasanya di finishing. Finishing itu seperti kita akan pasang AC, mungkin pasang sejadah ya. Kalau keramik itu udah langsung jadi, itu biasanya itu sejadahnya yang penuh ya, satu ruangan dan lain-lainnya. Itu biasanya yang agak memakan biaya agak besar ya. Tapi alhamdulillah ya, selain bantuan dari Pemda, kita juga ada bantuan dari komunitas ya. Kebetulan saya ikut komunitas mobil, jadi komunitas itu juga membantu. Alhamdulillah sampai hampir 40 juta dan kami dapat bantuan untuk musola kami. Nah, bagi teman-teman yang lama pasti sangat ya luar biasa pembangunannya, apalagi di zaman kami ya. Saya dari Februari 2021 sudah jadi wakil di sini, alhamdulillah sampai saat ini menjadi ketua sejak November lalu. Banyak sarpras yang kita bangun, ini berkat kerjasama kami. Kami punya sekretaris luar biasa, sarjana teknik ya. Kami punya PPK pun pendidikan teknik. Jadi semua yang telah direncanakan itu pasti sesuai dengan perhitungan ya. Dan itu saya nggak khawatir, dan saya nggak menyaksikan itu, dan saya sangat percaya ya. Bahkan contoh ruangan ini didesain dengan desain interior, tapi tidak semegah ini ya. Standar konsepnya sama, tapi ternyata oleh sekretaris kami, oleh PPK kami didesain sedemikian rupa sehingga ya sekarang coba lihat, ini sangat mewah kalau menurut saya. Mungkin gedung pertemuan di DPRD kalah dengan kami di sini ya, saya yakin itu ya, apalagi di Pemda ya, Pemda. Saya yakin jauh lah dengan kami ya. Ini kami bukan saya selama jadi hakim ya, baru di tempat inilah yang luar biasa, kita punya command center yang luar biasa, dan ini pun menjadi buah bibir akhirnya se-Indonesia bahwa command center atau telekonferensi kami ini luar biasa. Itulah berkat tangan-tangan dan pemikiran dari para sarjana teknik ini ya. Tepuk tangan dulu buat para yang luar biasa ya. Hanya ini yang bisa kami berikan, kenangan ini yang bisa kami berikan kepada baik ASN di sini maupun ya kita semua. Saya minta kepada Pak Sekretaris setiap berkegiatan yang berkaitan dengan luar di ruangan ini ya. Jadi berkesan kita seperti di ruangan DPRD ya, di ruangan perwakilan rakyat. Nah, untuk yang disampaikan oleh saran ya dari Ibu tadi, nanti kita fasilitasi untuk grup WA ya, bersama awak media. Namun nanti minta bantuan dari Pak Yani untuk mendata, karena kami ini banyak sekali kedatangan yang katanya sih wartawan gitu, katanya media, tapi ya tujuannya bukan untuk tujuannya tuh bukan untuk sinergitas tadi kalau saya menilai dengan humas gitu. Cuman ada tujuan tertentu yang kami inginkan. Ketika teman-teman awak media datang, ada permintaan berita yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Itu harapan kami. Tapi ya ternyata tidak ke sana. Jadi makanya nanti saya mohon data-datanya kita buat grup terbatas ya antara PN dan awak media. Jadi sesuai absen saja ya.
Oke, nanti kita fasilitasi. Dan sekarang saya tidak melihat orang-orang itu gitu ya. Saya pikirnya kan saya undang Lisan, tolong datang di acara ini gitu. Tapi ternyata orang-orang itu malah nggak ada. Ini malah wajah-wajah baru yang saya lihat. Ya alhamdulillah ya, saya syukuri. Nah nanti berkaitan dengan ini akan berkelanjutan yang disampaikan oleh Ibu Tatin tadi. Karena ada programnya berkaitan dengan sosialisasi hukum, ya, nanti kita gandeng bersama ya, agar awak media, insan pers yang tidak punya background hukum, sarjana hukum, itu tepat dalam memberikan menyampaikan beritanya kepada masyarakat umum ya. Jadi jangan sampai nanti ada penilaian dari masyarakat bahwa membuat berita itu asal-asal saja. Tapi dengan adanya yang disampaikan oleh Pak Ketua PWI tadi, kasus Sambo itu banyak memberikan pembelajaran. Ya kalau Bapak Ibu mengikuti ya, baik mengikuti karena di sana baik bahasa hukum, bahasa Indonesia yang baik yang benar, itu tuh semua disampaikan. Ya, itu semuanya tepat, semua tepat. Apalagi media televisi yang menyampaikan itu semua tepat. Apalagi kalau Bapak Ibu mengikuti narasumber-narasumber yang dihadirkan, ya. Itu bahasa hukumnya tinggi itu ya. Tapi itu tadi dipahami, begitu diucapkan seperti tadi requisitor itu diucapkan, itu maksudnya kalau kita langsung tanya Mbah Google pasti dijawab. Ya. Itu benar, secara umum benar ya. Nah itu lebih baik sebelum memberitakan coba share dulu, wah bahasa hukum saya ini sudah tepat tidak, ya, itu lebih baik seperti itu ya. Nah kalau untuk teknisnya nanti kita akan duduk bersama, paling tidak dalam hukum acara pidananya maupun acara perdatanya itu yang paling tidak yang Bapak Ibu sering hadiri di persidangan sehingga untuk menyampaikan kepada masyarakat itu benar, itu nanti kita akan lakukan sosialisasi hukum untuk itu. Baik selanjutnya. Nanti grup WA-nya ya, nanti sesuai dengan yang di absen silahkan. Kalaupun ada yang wajah baru, izin Ketua PWI dulu biar kami pun tahu bahwa ini terdaftar ya. Kemudian dari ini saudaraku nih Buya, terima kasih ya, sudah meniatkan untuk membantu. Ini yang paling sangat kita butuhkan adalah memberikan pemahaman agama yang tepat kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara anak itu kita libatkan selain tokoh yang dituakan juga tokoh agama. Nah itu maksudnya apa? Agar anak tersebut bisa kita berikan pembelajaran agama secara tepat. Biasanya anak-anak ini juga kita wajibkan untuk melakukan kerja sosial maupun kerja berkaitan dengan agama. Ya, kalau dia Islam biasanya kita libatkan pengurus masjid mana, bahkan panti asuhan sekalipun. Ya, kita libatkan mereka ke sana ya untuk mengetuk hatinya agar mereka bisa meninggalkan kejahatan yang mereka telah lakukan ya. Apalagi nanti kalau Dewan Dakwah punya sarana berkaitan dengan pembinaan rohani, itu dengan senang hati ya kami hakim anak di sini akan kami inikan kepada Dewan Dakwah ya. Insya Allah nanti kita bicarakan lebih jauh lagi berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kalau untuk yang dewasa biasanya di lapas sudah ada pembinaan rohani sendiri, Buya, berkaitan dengan terdakwa yang sudah dewasa. Jadi untuk anak inilah mungkin peluangnya lebih besar agar anak ini dapat siraman rohani yang tepat ya dari orang-orang yang tepat pula. Baik, selanjutnya dari nanti kalau kurang-kurangnya nanti Pak Ersin akan menambahkan dari Ibu Tatin ya.
yang sosialisasi dan penyuluhan. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh lagi. Selama ini ya, selama 2 tahun ini saya di sini, Ibu Tatin dan tim ini luar biasa ya. Baik pendampingan pendampingan pada waktu pelayanan hukum maupun mendampingi di persidangan ya, itu luar biasa ya. Kami makanya 2 tahun berturut-turut ini LBH dari Ibu Tatin dan rekan ini kami pilih sebagai petugas pos bakum di PN Bangkinang. Bahkan ya, nanti akan kita berikan penghargaan di depan awak media. Awak media kami mintakan nanti untuk membuat tulisan tersendiri berkaitan penghargaan yang kami berikan kepada LBH yang diketuai oleh Ibu Tatin ya. Nanti untuk sosialisasi dan penyuluhan kita bicarakan lebih lanjut, dan kita akan gandeng teman-teman media agar teman-teman media juga paham akan hukum baik material maupun formil ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan saudara Saidina Umar ya dari detik19.com. Kami di sini hanya menerima dan mengadili perkara yang dilimpahkan. Ya. Kalau boleh memilih, kami tidak terima. Ya. Karena kasihan. Seperti yang disampaikan tadi, mereka korban. Mungkin kalau kami bisa rata-ratakan di sini 60% karena faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Pertama, cuma dikasih gratis. Pertama, ini yang kita dapatkan di persidangan. Kelama-lamaan ketagihan. Nah, ketagihannya itulah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengedarkan barang ini. Nah, kan naiknya, statusnya naik tuh dari gratis jadi pengedar. Nah, itu hukumannya berbeda tuh. Kalau udah pengedar udah berat. Ya tadinya korban di pasal 127 jadi meningkat ke pasal 112 atau 114. Yang bisa kami lakukan. Kami majelis hakim dalam perkara ini selalu memberikan pendekatan soft terapi. Ya, soft terapinya gini. Setiap perkara narkotika kami selalu bertanya kepada terdakwa, masih mau mengulangi lagi tidak? Kalau mengulangi lagi mau dihukum seberat-beratnya tidak? Itu tuh ada maksud tertentu. Itu soft terapi bagi kami agar kedepannya tidak mengulangi lagi. Tapi kami tidak percaya yang namanya judi, narkotika itu pasti berulang. Makanya dengan kata-kata dan kalimat seperti itu harapan kami tidak mengulang. Makanya kami catat dalam berita acara. Begitu mengulangi lagi hukum seberat-beratnya. Ya, alhamdulillah hampir 2 tahun saya di sini tidak ada yang mengulang. Jadi tidak ada yang kita tagih janjinya itu. Alhamdulillah. Jadi pendekatan selain memberikan kepastian hukum di persidangan juga memberikan shock terapi kepada korban-korban ini agar tidak mengulangi. Karena apa itu? Waduh, sesuatu yang enak itu pasti berulang. Saya saja, ya contohnya makan di Lubuk Ida, itu tempat makanan andalan saya dengan Buya di Lubuk Ida ya. 1 kali makan, sampai sekarang hampir setiap hari makan di sana. Bukan masalah murahnya, tapi enaknya. Begitu juga narkotika, enak. Yang pernah pakai, katanya enak, saya tidak pernah pakai, jadi katanya saya enak. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah yang kami lakukan. Nah, berkaitan dengan over kapasitas, itulah yang menjadi permasalahan saat ini. Ya, kami juga sangat prihatin. Makanya kami di Mahkamah Agung, ya ini lagi digodok ya, lagi dibuat aturan sedemikian rupa berkaitan dengan restoratif justice, ya keadilan restoratif. Dalam perkara anak, ya Ibu Tatin mungkin udah biasa, itu udah biasa kita lakukan restoratif justice, larinya ke diversi. Nah, untuk perkara dewasa ini belum ada outputnya,
banyak hakim-hakim yang sudah menggunakan restoratif justice, tapi kalau menurut pemahaman saya, ya, restoratif justice-nya tidak tepat. Seharusnya restoratif justice itu outputnya bukan penghukuman, tapi tindakan, seperti di perkara anak. Perkara anak itu ada tindakan, itu tadi Bu ya. Restoratif justice outputnya adalah tindakan, tindakannya itu kita titipkan di pesantren, kita titipkan di remaja masjid, kita titipkan ke suatu dari departemen sosial, itulah, itu outputnya itu tindakan, tidak boleh dihukum, gitu. Karena output dari pengertian restoratif justice bukan penghukuman. Ini lagi digodok sama Mahkamah Agung, kemungkinan akan keluar perma baru. Kalau itu berhasil mungkin dalam tindak pidana biasa, itu nanti dikenal adanya mediasi penal, seperti dikenal dalam perkara anak dalam diversi. Sebelum masuk pokok perkara itu, kita masuk ke pintu itu dulu. Kalau ada permaafan dari korban, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh, bisalah dilakukan restoratif justice. Sehingga tidak perlu dihukum. Itu hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana yang pertama kali, bukan pengulangan tindak pidana. Yang namanya baru pertama kan ya mungkin hilaf, kan mungkin terpaksa. Tapi kalau dimaafkan oleh korban ya kenapa tidak? Banyak di perkara anak, banyak, malah di perkara tindak pidana tertentu pun banyak. Penganiayaan, pencurian, kan biasa itu. Itu banyak sekali permaafan oleh korban. Tapi outputnya apa? Dihukum, tetap dihukum. Nah, makin sumpek lah lapas itu. Yang kami dapat informasi 300% kalau nggak salah penghuninya. Coba, yang tadinya 100% jadi 300%. Bahkan di lapas dan rutan tertentu malah ada yang tidur berdiri, kan luar biasa. Kalau tidur berdiri itu gimana? Ya, kami prihatin. Makanya kami Mahkamah Agung lagi menggodok perma berkaitan dengan itu. Ya harapannya ada perma itu sehingga over kapasitas itu bisa dihindari. Ya, kami sangat juga sangat prihatin ya. Parah Robin lagi. Hah? Robin lagi parah. Iya. Besar diri, begini tidur kan bagaimana ya? Kalau udah terpaksa bagaimana lagi? Itulah ya, kami prihatin dan kami pun yang luar biasa adalah para ahli hukum ya yang bisa menemukan atau membuat teori-teori tertentu dalam hukum pidana. Itu banyak sekali teori ini. Kebetulan saya juga lagi menyelesaikan S3 dengan penelitian berkaitan dengan restoratif justice ini ya. Mudah-mudahan Mahkamah Agung maupun pemerintah Republik Indonesia bisa membuat aturan-aturan sedemikian rupa untuk bukan hanya over kapasitas, juga kami pun tidak mau menerima berkas terlalu banyak ya. Kalau dengan diselesaikannya sebelum persidangan, pokoknya selesai alhamdulillah kan gitu ya. Baik, itu